Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah ma'al ma'asyar muslimin rahimahullah jamaah muslim ziarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita ada Allah yang banyak rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita semua. Salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kerabat kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai. Semoga kepada dia yang manusia di bawah syafaat dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdoa seperti biasa sebelum kita mulai pada kita berdoa syukur pada kita khusus akan berkata kita saya alhamdulillah al-Ghazali Mansuri Afrika dan saya Muhammad Ismail Muhammad dan ayat saja ada Allah saya dari orang Muhammad ada Muhammad Juli Kurai dengan mana apa yang dilakukan nama Allah yang jalan dan tidak ada yang ada asal dari tempat yang pilih kemudian akhirat kita sama bermati. Zaman sekarang kita lanjutkan lagi dengan cerita di yang kepada masih melanjutkan halaman 136 di akhir-akhir di bawahnya itu 2, 3, 4, 5, 6 dari bawah Sumpah Ulama gitu. Dari atasnya omongan Nabi masa tunas ulama lihat sama ulama gitu. Ya. Kedengaran ya? Jelas sudah jelas atau masih nggak benar sudah jelas sudah. Awal kita isyarat nanti di syaitan terbaca Bismillahirrahmanirrahim. Dari Imam Malik rahimahullah dan Pak Ibu berarti dulu video yang asyhadu Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Amma tasma'u qaulahu sallallahu alaihi wasallam gitu. Asyhadu nas di atas asyhadu nas di kalangan al-anbiya. Ya. Paling berat dari manusia akan membalas ujian itu para nabi. Summa ulama. Setelah itu di bawahnya lagi ujiannya beratnya kedua adalah para ulama. Summa amsal. Lalu setelah itu di bawahnya lagi ya semakin tinggi derajat di sisi Allah semakin berat ujian. Ya, di sini dikatakan summa ulama. Bahasanya Nabi katakan ulama wa fi riwayat di dalam riwayat lain summa as-solihun. Ya. Kata Nabi paling berat ujian itu para nabi, kedua as-solihun. Karena kalau dibilang ulama bahasa Nabi kan ulama, misalnya ulama zaman dulu ya ulama yang sebenarnya. Kalau sekarang kan udah satu ulama dibagi jadi 3. Ulama amilin, ulama nasihin, ulama suhid. Itu sebenarnya kalau tadi ngomong ulama, nggak ada ulama kecuali ulama amilin. Kalau nggak amilin, kalau nggak bisa menjalani ilmunya, bukan ulama. Tapi sekarang karena semuanya dipanggil ulama, ya ulama itu kan orang pintar, orang yang ilmunya banyak. Ya ulama dibagi jadi kata yang dibagi siapa? Ya. Makanya kadang-kadang kalau ada yang bilang al-ulama itu harus satu dia ulama itu buat terus para nabi. Nabi tidak membagi-bagi ulama karena kalau maksudnya nabi ulama ya orang yang soleh. Kalau nggak soleh ya bukan ulama. Masih banyak aku begini. Tapi sekarang karena semua dikatakan nabi ulama, jadi ada ulama yang dikatakan ulama al-amilin, ulama yang menjalankan ilmunya. Ini yang dikatakan ulama soleh. Ulama yang soleh, yang ini yang dimaksud Nabi. Dan selebihnya ini nggak dianggap ulama sama Nabi. Ulama itu nasihin, ulama yang cuma nyampein tapi nggak ada jalannya. Ada lagi ulama usul, ulama yang dengan ilmunya untuk menghancurkan orang lain, bahkan menghancurkan agama itu sendiri. Ya, ayat jual beli ayat, misalnya namanya jual beli ayat politik, itu jadi kata ulama usul. Padahal kalau menurut Nabi yang bukan ulama. Ya. Makanya di sini ada dikatakan di riwayat lain Nabi bukan ulama tapi solihun, orang-orang baik, orang soleh.
dipersembahkan, ya, mempersembahkan diri, ya, untuk dipuji dan dikasih kabar. Ya, banyak gitu. Ini yang dibilang orang-orang mukmin, orang-orang soleh, ya, mempersembahkan diri hidup untuk diuji dan dikasih kabar. Hidupnya memang ditakdirkan untuk menantang itu. Makanya bahasa yang sebenarnya kalau mau jadi ulama atau menjadi bahasa itu, kalau bahasa umumnya dikatakan ustaz, benar siap, karena berarti dia sudah mempersembahkan dirinya untuk diuji dan dikasih. Ya, ini kalau ya ustaz sebenarnya itu Allah siap. Ya biasanya kalau orang yang paham sebenarnya nggak mau, ya, berarti mempersembahkan hidupnya untuk orang lain. Ya, itu memang sudah menjadi hakikatnya. Kenapa bisa begitu? Kenapa mereka mau? Karena mereka sangat meyakini ada hidup setelah ini. Wasul bidzalika anna rahasia di dalam hal itu. Rahasianya apa? Karena sesungguhnya bala di maqabratin nikmat itu ada di kedudukan sederajat dengan kenikmatan. Kenapa bisa begitu? Rahasianya bahwa orang-orang yang itu bisa menerima, menantang hidup dengan banyak ujian dan bala. Karena mereka mengetahui rahasia daripada bala itu, bahwa di dalam bala itu yang sederajat dengan kenikmatan. Kenapa begitu? Ada yang dipandang, yaitu kehidupan saya. Dengan banyak yang berarti semakin nikmat di situ. Dengan banyak senang dirinya, berarti semakin sengsara dia. Begitu. Makanya mereka melihat bala sebagai nikmat. Kenapa? Kalau begini-gini, berarti ganjarannya nikmat di sana. Makanya kalau kita senang di dunia, pikirin lagi kebahagiaan di akhirat akan dikurangi. Kesenangan di dunia mengurangi kebahagiaan di akhirat. Makanya biasanya mereka sampai memilih tidak. Ya. Dan beberapa sahabat pernah memberikan hadiah ataupun sedekah dan orang yang diberi mengatakan terima kasih. Lalu sahabat itu menolak, jangan mengucapkan terima kasih. Kenapa? Karena ucapan terima kasih itu berupa balasan, ganjaran. Dan aku tidak mau diberi ganjaran di atas bumi ini. Aku mau jadi akhirat sampai segitunya. Sahabat, ya, yang ini kok kehidupan setelah ini jauh lebih menyenangkan dan bahkan mereka lebih memilih diuji. Karena semakin berat diuji, maka semakin nikmat. Ya. Makanya bahasanya rahasia dan semua ini. Kenapa mereka terjun dengan bala ujian? Karena mereka tahu rahasia di dalam bala itu sederajat dengan posisi nikmat. Nikmat di mana maksudnya? Ya di sebenarnya. Ya. Ini yang dibilang orang-orang yang sudah benar-benar menjalankan ayat, ya, amanah billah wal yaumil akhir. Dua doang gitu, beriman. Tetapi kalau kita bisa menjalani dua biasa, amanah billah wal yaumil akhir. Ya, aku percaya kepada Allah dan adanya hari akhirat. Mereka itu orang yang percaya Allah musibah ini karena membawa kenikmatan. Mereka percaya bahwa kita ukur, ya, sejauh mana kita yakin ada kehidupan setelah ini, sejauh mana kita bisa terima hidup ini, itu kan ukurannya. Sejauh mana kita bisa menerima kehidupan ini dengan adanya bahkan lebih banyak mengabdi kepada Allah, segitu ya kita yakin kepada Allah. Sejauh mana kita menerima takdir hidup dunia ini, segitulah kita yakin kepada Allah. Ya, ukur diri kita masing-masing. Ya. Dan ini tingkatan di mana orang sudah meyakini banget ada yang kehidupan setelah ini. Ya, kalau kita harus ukur lagi saat kita kena musibah lebaran, kesulitan itu. Apakah kita merasa nikmat? Sulit. Jadi keyakinannya sebelum ini bahwa dia sebabnya ini melihat akhirat.
Ya, boleh jadi orang kayak gini pas sakit aja alhamdulillah. Minimal kan yang diambil dosa. Itu. Ya kalau orang sakit kan diambil 3 hari. Mereka disuruh ambil 3 hari dalam tubuhnya. Yang satu, ambil nafsu dunianya, nafsu makanannya gak ada, ya kan diambil. Ambil kekuatan tubuhnya, diambil, makanya itu diubah. Dan ambil juga dosa-dosa. Begitu mereka. Lalu kalau ingin menyembuhkan orang itu, malaikat ketika terbanyak malaikat taruh kembali pada orang itu nafsu, ya nafsu makan. Dan taruh lagi pada orang itu tubuhnya menjadi sehat. Dan yang ketiga jangan kotor dosa-dosanya. Ya, jadi orang yang sakit itu dia dosa. Itu. Tapi apa kita bisa mengatakan saat kita sakit? Alhamdulillah. Karena cara pandangnya kan situ. Ya. Ini kita masih urusannya tetap di dunia, nggak berpikir ada hidup setelah ini. Itu yang membuat kita bisa tegar ada di dunia. Ya, faman kanat nikmatullahi alaihi aksar kana balahu asyad. Ya, balahu asyad. Dan ya, siapa orang yang adalah nikmat dari awalnya kepadanya itu besar, karena lalu asal karena asyadu bala keterangan asal lalu sekada ya bukan ya ya. Siapa orang yang nikmat dari Allahnya atas dirinya itu banyak, maka adalah balanya pun akan lebih keras. Bahkan ini nikmat Allah itu maksudnya akhirat. Siapa yang nikmat yang akan diberikan kepada Allah banyak di akhirat, maka balanya makin besar. Ya. Tempat yang paling nikmatnya Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah kemampuan berbicara. Ya, makanya anak-anaknya Husain ya saat ditangkap oleh pasukan Yazid, ya itu dibawa dari Irak ke Syam pakai kuda. Sampai suatu saat pernah istirahat suatu gereja. Ali bin Husain bin Ali bin Husain. Ini dikatakan sama pastor tadi itu, bukankah kamu adalah cucu bahkan cucu dari keturunan yang membawa agama ini? Iya. Lalu kenapa mereka banyak siapa seperti ini? Ya, jawaban dia, saya baru paham juga bahwa inilah yang dimaksud Allah tentang ayat bertohiru tadhir, dan kami akan membersihkan sebersih-bersihnya keturunan ya. Maksudnya kenapa? Karena Nabi Muhammad tempatnya sangat tinggi di surga dan buktinya ujian Nabi sangat tempatnya tinggi dan cucu keturunan Nabi saya usia juga Ali Allah pengen menempatkan dia bersama Rasulullah di surga yang sama. Maka itu ujiannya juga harus kuat juga. Maka itu baca atau ini takdir kamu bersihkan dua turunan dengan sebersih itu. Biar dia bisa sama tempatnya Nabi, harus disisa dulu dunia. Dengan dilakukan seperti itu. Dan Ali itu tidak repot, dia bakal begini, apa begitu sisa yang begitu bersama surga. Ini ya, bahasa tadi ya, apakah ya kawan kawan nikmatullah yang ada siapa yang nikmat dari Allah kepadanya itu banyak, maka pun akan ilah anau ulama kuya itu belum kali anak alaihi wasallam ya, kecuali adalah sesungguhnya
dari mana kuat pemahamannya, pengetahuannya tentang penyakit atau balak yang ada, jadi mudahlah atasnya. Maksudnya saat dia bisa memahami bahwa diikuti seperti ini, dikasih balik seperti ini adalah ganjaran dari kenikmatan surga, makanya ujian berat dari dunia pun menjadi mudah dihadapi. Dia menjadi terima ini. Makanya buktinya adanya di Rusia itu terima ini. Kenapa? Dia paham hakikat daripada musibah ini apa? Oh, semakin besar ujian berarti semakin nikmat. Ya, begitu. Akhirnya saat ada ujiannya bisa menerima dengan sabar. Ya. Tapi emang ini teori dan beberapa sudah ada beberapa orang yang menyadari di dalam kita teori dalam kenyataan memang perlu kekuatan. Ya, nah, makanya itu ujian-ujian yang terjadi dalam hidup kita itu lagi diukur kita sejauh mana kita yakin dengan Tuhan. Ya. Saat kita terasa terbebani dengan berat ujian dunia, saat kita tidak sabar, itu bukti kita tidak yakin. Ini Allah sedang kasih. Ya, makanya bahasanya ayat yang pernah saya buat hasibanna ayat Quran manawabun layukan itu Allah. Apakah manusia mengira mereka mengaku beriman lalu kami tidak uji? Tak dulu kata Allah. Gue pengen lihat benar yakin awalnya Tuhan, benar yakin ada hidup setelah ini. Saya tes dulu. Gitu. Itu ayatnya. Hasil tentang ayat 2. Apa mereka manusia mengira saat mereka mengaku beriman lalu kami tidak uji? Tak dulu. Saya akan lihat benar mereka. Ini pertanyaan buat kita. Sekarang kita diberikan, kita diuji. Bahkan sebenarnya itu ujian tertinggi para nabi, para orang soleh. Dan kita akan jadi orang soleh. Terus kita akan diuji. Jangan katakan beriman. Dan kalau kita merasa terbebani dan berat dan sampai stres dan tidak sabar menghadapi para ujian dan seperti ini bukti kita akan yakin bahwa ada ganjaran kenikmatan kalau kita sabar. Berarti kita akan yakin ada hidup setelah ukur sejauh mana kita yakin ada hidup setelah ini. Lihat yang kita lakuin aja ya. Sejauh mana kita bisa menerima dan sabar segala macam ujian di atas bumi, segitulah keyakinan kita kepada kehidupan saya. Ya, 60 tahun mereka mana ini 8 menit ya, 8 menit tadi berbunuhnya ini 8 menit kalau bahasa akhirat ya. Jangan sia-siain dengan hal-hal kerusakan ketidakterimaan. Sabar, kita cuma disuruh sabar 8 menit. 8 menit digunakan. Gak lama. Nanti kalau kita bangkit dari itu, terus serasa sangat sebentar kedudukan ini. Ya, ya. Karena ini juga gak bisa dibahas apa-apa. Karena yang ngomong juga belum pernah merasakan. Tetapi kita harus cek. Saat kita siratul maut terus meninggal, kita baru sadar bahwa segitu sebentar ini. Itu harus diyakini. Karena memang kita semua, bahkan yang nyampe pun belum bakalan tahu juga. Tapi dia yang bisa makin di sini kan dia belum ada. Tapi dia meyakini. Itu maksudnya seperti ini. Ya, kita ini dikatakan sedang tidur. Dan bangunnya saat sebelum maut, roh kita diambil, keluar roh dari badan. Itulah benar-benar kita hidup dengan sebenarnya. Baru kenyataan yang sebenarnya. Baru hidup lebih jelas dan sangat jelas apa yang ada di dunia ini sedikit sebenarnya. Ya, maka itu dikatakan kayak orang bangun tidur saat malam hari. Baru dia bisa melek semelek-meleknya. Ini real kehidupannya itu akhirat. Tapi karena kita lagi di dunia, kita merasa alam itu malah gak real. Yang real yang kita lihat sekarang. Padahal pas kita mati, baru kita lihat itulah alam yang real kehidupan saya. Ya, itu makanya kalau orang katanya
itu sangat takut kalau sangat takut. Melihat kalau Sallallahu Alaihi Wasallam laisa bimu'minin, dan dengan ini Rasul pernah bersabda, bukanlah seorang mukmin ayustakmil iman, atau mukmin yang imannya sempurna. Maksudnya kalau dikatakan gak beriman, kayaknya kita belum masuk dong. Tapi makanya dikatakan maksudnya Nabi imannya belum sempurna. Makanya kata laisa bimu'minin. Nabi ngomong begitu, tidaklah dikatakan orang mukmin. Kata ulama, maksudnya Nabi mukmin yang imannya sempurna. Kalau benar-benar mukmin doang standarisasi yang begini, kemungkinan kita nggak masuk. Ya, ini mukmin yang sempurna imannya. Kata Nabi, man lam yakun gitu, malah barokah musibah. Tidak malam apa tidak biasa atau balak atau rokok musibah. Di hadis lain sebetulnya dipisahin balakan, ya, nikmatan rokok musibah. Tapi di sini lain reaksi, artinya begini, orang bukan dikatakan mukmin selama dia belum bisa menyamakan antara bahagia dengan menderita. Iman yang sempurna maksudnya. Dia dapat duit banyak, dia biasa aja. Dia kehilangan duit banyak, dia biasa. Ini bukti bahwa orang mukmin, orang yang meyakini dunia ini cuma mainan. Mana ada orang mainan itu hampir berantem. Ya, kadang-kadang aneh aja kalau pertandingan bola dicoba sampai berantem, aneh aja. Dicoba. Ya, terus kita main PS sampai mencoba kalau nggak mungkin mainan. Makanya apa? Biasanya orang main ikut mau orang yang saya juga biasa aja. Nggak tahu diri gitu. Mau menang mau kalah biasa aja sih sebenarnya. Karena dia akan itu mainan doang. Mau kalah pemenang biasa aja main PS. Nggak ada gitu habis sekolah. Dia kemudian tulis-tulis gitu. Rumah atau gitu. Kenapa dia belajar bisa begitu? Karena dia akan itu mainan. Dan nggak ada. Makanya orang-orang mukmin meyakini yang real itu akhirat. Makanya kenapa dia bisa begitu? Mau bahagia, mau sedih, sama aja dengan biasa aja dengan. Mau kehilangan, mau dapat kebahagiaan, biasa aja lah. Dia nggak punya yang lain. Real itu akhirat. Begitu. Bisa kita begitu. Pemakaian hidupnya ilallah ibu walahur. Para orang ngomong sendiri. Tidak ada kehidupan dunia ini cuma mainan dan sudah pula orang. Apa yang ngomong? Tidak ada kehidupan dunia ini kecuali main-main dan sudah pula. Jangan serius-serius banget. Ya, kenapa? Kalau memang kita bakal pulang ke rumah kita yaitu surga, ngapain sih kita serius di sini dan kenal Allah? Bila nggak ada yang bisa dibawa juga. Nah kalau nggak ada yang bisa dibawa dari dunia ini ke alam sana. Apa yang kita serius banyak? Ya, harus habisin aja dunia kan itu. Kenapa? Pas kita mati, apa barang-barang harta kita semua bisa dibawa ke akhirat? Bisa. Makanya semua habis di dunia. Kita cuma membawa diri kita dan amal baik. Semua materi kita akan dibawa. Nah, sesuatu yang nggak bisa dibawa ke kehidupan kita di sana. Apa yang serius? Makanya dikasih orang aja, dikasih orang atau belum buat baik itu baru yang bisa dibawa. Enggak, itu amal soleh. Ya mendingan itu kita sudah tahu. Oh yang bisa dibawa ke sana adalah amal-amal baik. Yang mendingan itu yang kita coba cari. Kalau punya duit kita ini, tugas anak kita biar ada amal soleh juga buat buku. Soalnya harta kan jadi bola, paling banter mati aja dia jadi waris. Iya. Jadi waris itu kita mau ditaruh ke kuburan kita, udah baik. Harta. Itu dunia itu mainan tadi. Ya, Allah cuma suruh kita menjadi orang yang berakal. Orang yang berakal kalau kita sudah tahu bahwa kehidupan setelah ini untuk kita bisa masuk surga, untuk kita bisa aman dulu di padang mahsyar, masuk surga. Yang kubur nggak dapat. Nah, caranya apa? Bawa dari dunia yaitu amal baik.
itu yang bisa membantu di kubur pada masa bisa surga. Allah bilang kayak gitu. Terus kita malah bawa yang lain yang Allah bilang nggak bisa. Bodoh lagi. Padahal kita kasih tahu kalau Rasulullah bawa haji yang banyak, amal soleh itu berguna di sana. Kalau kita malah nggak bawa yang Allah, kita malah mengumpulkan harta materi. Padahal pas kita mati dia kita bawa. Ya, kenapa dia nggak satu kali sebelum dia? Walaupun itu juga kurang baik kalau kenanya. Tapi udah usaha. Ada sahabat yang begitu soalnya. Sambil sakit-sakitan dia mau meninggal itu ngomong sama Rasul, ya Rasul, materi saya di sini kasih umat aja, yang di sini yang sini banyak juga kayak ini. Lalu Nabi mengatakan, seandainya kamu melakukan ini saat sehat, ya, tapi sebenarnya itu udah bagus ya, masih nyari amal soleh buat akhirat. Tapi Nabi masih ngomong, Nabi mengatakan, seandainya kamu melakukan ini saat sehat, maka pahalanya lebih banyak. Kenapa? Ya kalau itu memang sudah, ya mau gimana lagi, ya mau pakai, ya mau mati, kalau udah disetelkan ente. Makanya Nabi suruh uji diri lo saat lo butuh, tapi lo kasih orang. Ya, saat masih berlimpah, kita masih bisa makan, kita masih bisa nikmati, nanti kita bagi orang. Kalau itu sih, kata Nabi ya, emang udah harus kasih orang, ya udah kita lagi. Ya. Tapi lebih parahnya kan kalau sekarang sampai mati pun nggak ada sedekah. Ya, padahal itu yang kita bingungnya itu dibilang sedikit di ayat zaman yang berakal kata Nabi, yaitu kok kalau sebenarnya kita udah tahu bahwa yang bisa menolong kita di alam sana adalah amal soleh, kenapa kita nggak kumpul itu? Malah kita kumpulin materi dunia, kumpulin mimpi, kumpulin jannah dari bawah. Ya bro, nggak kita mati jadi kayak itu pun terus, ya nggak masuk juga. Kita mati juga ada kita bawa, kecuali sebenarnya udah tahu semua ya bahasa itu ya. Yang kita bawa kehidupan saja dan berguna itu amal baik yang bisa nolong kita. Tapi kita kayaknya berat banget di materi-materi ini yang untuk dijadiin amal soleh. Ini materi bukan jadi amal soleh. Bisa. Ini ibadah, ini sholat, ada kita baca Quran, ini amal soleh. Berat dilakukan. Tapi ya di sana yang hal yang lebih serius kita kayaknya nggak serius. Jadi kayaknya kalau ada pekerjaan itu semua ya takut nggak makan anak diri. Kita nggak mikirin kelaparan dan kehausan kita saat mau hari saat kita sepuluh dan kelaparan dan kehausan kita saat kita masa. Betulin dari sekarang kumpulin buat kita masa depan. Jadi ketika kita bantu anak diri kita yang makan terus sakit. Ya, padahal paling termati selesai usaha dunia. Dan kalau di sana mana pakai mati lagi? Ya, pakai mati. Kan terus cuma masuk sekali, terus keluar, terus masuk lagi. Lebih apa? Ya, masuk apa? Sampai akhir, masukin dulu. Keluar ya kan? Saat kita mati. Dan setelah itu dibangunkan dari kubur. Masukin lagi. Nah itu nggak bakal keluar. Yang di surga ya walaupun badannya putus-putus, malah ke sebelah sana, kakinya sebelah sini, nggak akan berhenti karena ruh nggak akan bisa keluar. Jadi walaupun di sini hancur kakinya di neraka, palanya pecah, tetap sakit karena ruh tidak akan bisa keluar. Ini akhirat. Saudara, ada hidup saya hidup. Ya. Yang buat mereka nih pada kurang lain lagi ini lagi aja walau ya benar-benar lain lagi pas keluar ada yang sekarang ada terus kakaknya ada yang masuk di kamar kakaknya pikiran ya ini bukannya kayak gitu ya walaupun lalu nyangkut di hatinya itu 2% bukan yang banyak tapi yang orang ujian godaan di bulan cukup tapi memang bersihin hati kita biar ibu terlepas. Karena
hal-hal yang begini agak dijaga gitu. Tapi kadang-kadang kalau keluar ngaji agak lupa. Gimana caranya itu tahu nanti kan? Gitu, minta maaf malu. Jadinya sebenarnya di situ. Jadi ilmu bisa kuat di hati, menjaga diri kita tergantung niat kita ngaji. Kemauan keseriusan, keyakinan. Bismillah. Segitulah ya. Ya. Ukurannya bukan kita dengar ini banyak apa enggak, ukurannya di sini bersih dan masuknya ini gantungnya keseluruhan. Ini yang tadi bukanlah seorang mukmin kata Nabi yang sempurna imannya, maksudnya gitu. Yang mana belum bisa menyamain antara kesenangan dan kesedihan. Ya kalau apakah ada bedanya saat kita bersedih, saat kita bahagia, sama-sama kosong, sama aja. Itu cuma tinggal bagaimana kita menghayati di sebelah jiwa yang mana kita sembunyikan. Nah itu bahasanya itu ya. Itu cuma tergantung gitu loh. Makanya kadang ada orang yang kayaknya ujian yang berat banget, terus senyum biasa aja, kayak yang ini ringan atau kayak gunungan. Kenapa? Itu cuma beda naruhnya doang. Ya. Dia bisa menguasai hatinya. Kalau orang tidak bisa menguasai hatinya, masalah kecil aja udah berat. Makanya tergantung jiwa itu, hati kita semana kita bisa luas memandang hidup. Makanya ya karena memang ada ketakutan kita yang paling takut Allah kematian, itu yang membuat was-was. Ya, makanya kalau orang sudah yakin akhir usaha ini dan kematiannya langsung berjalan, ini biasanya sudah berani, sudah berpikir bahwa paling parahnya mati. Jadi kalau kehidupan pasangan yang lain biasanya ditangani, ya siap. Di sini seperti ada, di mana orang yang sudah siap sebelum ini, makanya biasa ada begitu. Karena kita biasanya yang nggak sanggup kan karena kaget, ujian kita kaget. Tapi kalau orang sudah meyakini gitu, biasanya siap. Jadi kayak orang siap lalu kayak enak kan. Jadi kalau berat pun nggak kaget. Kalau orang yang siap kan, ya masalahnya kecil aja berat, karena nggak siap. Jadi gimana caranya kita siap? Ya kalau perang aja nggak siap, tapi kalau siap kan enteng aja. Waminhum mayyan waminhum mayyan dulu bila jadi balai di antara mereka. Ini maksudnya kenapa bisa menyamakan antara sedih dan bahagia atau penderitaan, kehilangan dengan mendapatkan sesuatu dengan kehilangan sesuatu, dia sama aja. Kenapa bisa gitu? Karena di antara mereka yang bisa lebih mungkin mayat disuruh ilahan di luar. Ada yang melihat pada ganjaran atas musibah. Dia mikirinnya udah alhamdulillah dapat musibah, berarti dapat apa? Begitu. Mananya ke situ. Jadi balanya satu dah. Gitu. Bahkan mungkin merasa alhamdulillah Allah sayang sama itu. Itu juga pasti dikasih dia. Jadi, tapi juga jangan diminta. Gitu. Ada sahabat Nabi itu, Nabi kan bilangnya bagaimana ada hadis Jibril. Tapi yang Nabi pernah bilang, yang tadi itu yang paling berat ujiannya adalah para Nabi, lalu para solihin. Ini sahabat ada yang doa pada Allah, ya Allah berikan berkah kami balap, ya Allah berikan berkah kami balap. Begitu sahabat saking pengen gitu percaya. Nabi bilang jangan dihitan juga. Ya, itu misalnya doa supaya jadi masalah ya, nanti mesti banyak orangnya. Wih, tapi Allah percaya balap. Makanya Nabi bilang juga jangan dihitan. Ada juga sahabat makanya hal-hal kayak gitu jangan begitu jadi nantang Allah namanya. Ya, ada sahabat yang sakitnya parah, nggak sembuh-sembuh, yang tadi datang. Ya, nanti tanya, lu emang kenapa? Ada sesuatu guys yang salah atas sesuatu omongan yang gimana sebelum sakit begini? Dia bilang ya Rasul, saya pernah bilang ya Allah, jikalau saya punya kesalahan atau apapun, maka azab saja saya di dunia, jangan di akhirat. Langsung Nabi bilang, jangan berdoa begitu, doa aja banyak hati dan dunia hasanah, benar-benar
ditata. Ya, kalau perlu kita nggak diazab, diampuni kan gitu. Jangan ya Allah kalau saya salah, azab saya di dunia aja yang di akhirat. Itu dia salah doa gitu. Makin dikasih sakit, ya kan? Sakit kan bisa sembuh. Ya kata ya, tapi jangan minta sih. Makanya ada makanya doa begitu, aja pada nanti kan video ini asal. Ya gimana caranya mintanya? Ya, kayak selain gitu. Udah senang-senang, dua kali aku surga, gitu enak. Ya, gitu. Ya tetap aja ya. Walaupun itu kan kata Allah, nggak tahu diri, tapi nggak apa-apa Allah. Senang kita minta, masih kita ya. Kita mohon. Walaupun kita tahu, jadi banyak bisa. Ya Allah, kalau bisa ampunin, jangan saya diapa-apain di dunia. Dan sebenarnya enak juga dengan kalau lain. Mintanya begitu. Jangan pakai ditata. Itu ada kesalahan begitu. Makanya justru Nabi malah mengerin kan. Justru doa yang nenek kaji, tambah lagi aja. Ya bala jangan pakai diminta. Tapi kalau udah datang, nah ini. Ya, ada sebagian mungkin yang mengatakan mereka lebih memandang kepada balasan ganjaran pahala atas segala. Jadi mereka bisa terima ini. Bayahud ada yang bala, maka buatnya jadi mudah. Bala ya, itu. Yang mungkin tadi yang bisa meratakan antara bala sama kenikmatan, biasa-biasa aja dapat dia dapat bahagia biasa, dapat keberkatan biasa karena di antara mereka ada yang sudah memandang cara pandangnya itu bahwa setiap bala musibah pasti dapat ganjaran. Maka itu yang membuat dia jadi rasa ringan menghadapi bala. Ya, dan yang paling tinggi nih pemahaman dari kata mukmin ya, yang sempurnanya ini tadi kan kalau jatuh menyaro anahat sorfa mali ya, bahwa ini cara pandang mukmin yang paling tinggi yang dikatakan imannya yang sempurna, orang yang bisa meratakan antara bala bahwa mereka melihat bahwa ini semua tabiat perilakunya si sang pencipta serah Allah di mana di mana jadi Tuhan saja apa itu gitu. Ini susah ya ya malah kau ya dia punya kerajaan ya bayar sedih malah yang tadi ya diterimain aja nggak pakai rasa keberatan ya. Bahasanya kita kontrak di bumi ini yang punya kontrakan mau apa ya dia gitu. Ini tingkatan mukmin yang paling tinggi yang dibilang mukmin yang sempurna imannya yang bisa menyamaratakan antara nikmat dan penderitaan. Dia mengatakan bahwa semua ini punya Allah ya, tabiatnya Allah begitu, serah dia Allah gimana ya. Dia mau beri kita senang, dia mau beri kita tidak, dia haknya dia. Kita sebagai manusia kita terimain aja, nggak pakai keberatan. Gitu. Ya, makanya Nabi Musa pernah dikatakan bahwa wahai Musa, seandainya umat manusia tidak mau beriman kepada aku, ya, mengimani aku sebagai Tuhan mereka, katakan kepada mereka, cari aja Tuhan yang lain dan pindah dari bumiku. Mau mana? Doa. Kalau nggak mau menyembah aku sebagai Tuhan, katakan kepada mereka katakan bahwa cari Tuhan yang lain dan kalian harus keluar dari bumiku karena ini Tuhan. Ini apa-apa? Punya apa ini? Itu makanya ya serah apa itu yang mukmin dikatakan begitu dah, meminta ambil. Dia mengatakan musibah bala sama aja serah Allah dia punya tempat dia mampu gitu dia terima tanpa keberatan. Sudah deh. Ini teorinya, prakteknya ya kita dituruti di masing-masing sejauh mana kita yakin bahwa Tuhan itu. Gitu. Kali ini dan jawaban yang terakhir ini menunjukkan bahwa dia sangat yakin bahwa Allah iman. Dia sangat yakin bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Segala-galanya. Nah ini tauhid yang begini kita sering dengar sering ucap. Proses dalam perjalanannya begini, saat kita bisa terima yang kayak gini secara Allah karena yang kita kayak pusatnya dia punya menerima aja kita bisa begitu itu berarti kita sudah bisa masuk ke dalam rasa tadi
orang-orang yang percaya Allah, Allahu Akbar, Allahu apa namanya, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Banyak ya, apa namanya, solusa artinya gitu. Itu Allah Maha segalanya, Allah Rabbul Alamin yang memiliki semua ini. Itu sering terjadi dia. Tapi kalau kita bisa berpikir, itu kebukti coba. Kita berucap, belum membuktikan bahwa kita benar mengakui bahwa Allah yang memiliki alam semesta ini. Allah Maha segalanya, Allah Maha Kuasa. Itu sering kita ucapkan. Tapi buktinya mana? Buktinya kalau kita benar mengatakan itu, bahwa kita harus bisa terima dan tidak keberatan sama sekali apapun yang Allah takdirkan di hidup ini. Kalau kita bisa, berarti kebukti omongan kita Allah Maha Kuasa itu benar. Bukan di mulut orang. Nah ini harus kita menemui lagi sejauh mana kita sudah masuk Islam, sejauh mana kita mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Isi bawahnya kayak gimana? Ya, sampai ini baru dirisan tiada Tuhan selain Allah. Ya, kalau tidak ada Tuhan selain Allah, maka kita masih takut dengan kecelakaan ini berada di ini. Bahwa Allah Maha segalanya. Kalau kita ngaku Dia Maha segalanya, Dia Tuhan, tidak ada yang lain. Berarti sejauh mana kita mendekatkan diri seperti itu. Kalau kita tahu Dia satu-satunya Tuhan, Tuhan itu kan tempat kita berpaku. Kok kita masih kadang-kadang berpaku kepada yang lain? Kata kita, Dia Maha, Dia satu-satunya, La ilaha illallah. Kita kadang-kadang kayaknya kurangnya kayak minuman ya, kurang banget kayaknya urusannya ke Allah pada kita punya masalah banyak. Ya, tapi kita ngakunya La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Dia. Ya, kok kita jarang mengadukan masalah hidup kita sama yang kita anggap tiada Tuhan selain Dia. Ini La ilaha illallah pentingnya aja pasti diukur lagi. Mulut memang mungkin sering ratusan ribu ada ya. Di sini belum berapa. Padahal sebenarnya kalau kata seorang guru mengatakan wirid La ilaha illallah itu adalah untuk memperkuat apa yang kalian jalani. Ini apa yang dijalani? Wirid dan La ilaha illallah adalah untuk memperkuat kalian menjalani hidup tanpa mencintai dunia. Saat kalian berusaha untuk tidak cinta dunia dalam praktek kehidupan, perkuatlah dengan wirid La ilaha illallah. Ini satu wirid kita, jalan yang ada. Ya, nantinya nggak dapat La ilaha illallah gimana tahu? Ya, di mulutnya kalau masih ada, di sini belum ada. Itu karena harus karena kata Mas Pelani efek dari La ilaha illallah adalah tidak cinta diri dan La ilaha illallah. Kita serupa dengan La ilaha illallah, efeknya kita tidak ada cinta. Kalau itu kita berefek seperti itu, nggak ngerti walaupun ribuan dibaca, nggak ngerti itu larinya kemana. Kalau efeknya Mas aja dulu. Ya. Lalu mengkosora. Minggu depan lah maksudnya. Sampai sini aja insya Allah.